على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وقدوتنا وأسوتنا وشافعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Abnai wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memberikan nasihat di antara kita. Semoga masuk ke dalam firman Allah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berikutnya adalah kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan yang beliau lakukan untuk menegakkan kalimat Allah sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya dinul Islam. Yang berikutnya adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dengan doa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abnai al-talabah wa banati rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan sama-sama belajar perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang kiat menjadi seorang penuntut ilmu yang sukses, di mana beliau adalah seorang yang memiliki kapasitas yang sangat luar biasa di dalam disiplin ilmu syar'i, dan beliau menjadi bukti yang besar tentang ilmu agama yang sangat luas. Dan insyaallah kita akan membahas tentang trik sukses beliau di dalam belajar ilmu agama. Beliau mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayanin dzakain wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin wa suhbati ustadin wa tuli zamanin. Beliau mengatakan, akhi, wahai saudaraku para penuntut ilmu syar'i, lan tanalal ilma, engkau tidak akan meraih ilmu an-nafi, ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan tanalal ilma, beliau memakai kata-kata lan. Ini menunjukkan bahwa syibhul mustahil, sangat sulit sekali seorang akan mendapatkan dan meraup warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bisittatin, kecuali ketika kita menempuh 6 hal, kecuali kita menempuh 6 cara untuk meraih kesuksesan di dalam belajar ilmu agama. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin, sa'unbika an tafsiliha bibayanin, akan aku jelaskan kepada Anda secara terperinci
dengan keterangannya. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Apa saja 6 tersebut? Zakain. Zakain memakai huruf zal, bukan memakai huruf zai. Zakain. Zakain artinya kecerdasan. Adapun huruf zai, zakain, kesucian. Maka ketika ada yang bernama Zaki, ditanya dulu namanya Zaki apa Zaki atau Daki. Kalau memakai huruf zal artinya adalah cerdas. Berarti orang tuanya mengharapkan kepada ananda tersebut kecerdasan. Kalau memakai huruf zai artinya apa? Suci. Yang ketiga, kalau pakai dal, daki artinya apa? Kotoran badan. Nah ini antum pakai apa? Dal, zai atau za. Masya Allah. Berarti harapan orang tua antum supaya antum menjadi seorang yang selalu mensucikan diri, baik itu mensucikan diri dalam segi badan ataupun dalam segi batin antum. Bisa dipahami? Yang pertama adalah zakain. Yang kedua adalah wahirsin. Wahirsin. Apa itu hirsin? Semangat, keinginan yang kuat. Zakain, wahirsin. Angger apa yang pertama? Yang pertama apa? Masya Allah. Yang kedua apa? Hirsin. Betul. Yang ketiga adalah wajtihadin. Ijtihad artinya adalah kesungguhan. Apa beda hirsin wajtihad? Hirsin itu lebih kepada sebelum melakukan. Hirsin itu lebih kepada apa? Sebelum melakukan. Di awal semester ini saya punya target hafal 30 juz. Di awal semester ini saya harus hafal 1000 mufradat. Di awal semester sudah ada keinginan, ditulis cita-citanya. Itu disebut dengan al-hirs. Al-azmu, tekad yang kuat. Ini al-hirs berada di awal. Adapun al-ijtihad, apa arti al-ijtihad? Kesungguhan. Di dalam melakukan proses tersebut, dia melakukan kesungguhan. Bisa bedakan? Wahirsin wajtihadin. Al-hirs di awal, ijtihad di dalam melakukan proses pembelajaran. Yang keempat, wabulghatin, memiliki bekal, memiliki biaya untuk menunjang sarana prasarana di dalam belajar ilmu syar'i. Memiliki biaya, memiliki uang untuk memenuhi kebutuhan belajar ilmu syar'i. Yang kelima, wasuhbati ustadzin. Wasuhbati ustadzin. Apa itu wasuhbati ustadzin? Membersamai guru. Maksudnya membersamai guru adalah ada beberapa penjelasan. Nanti kita akan jelaskan. Secara ringkas, wasuhbatu ustadzin bisa jadi adalah yang pertama, kita duduk langsung talaki dengan guru. Kita tidak bisa belajar secara otodidak. Yang kedua adalah menjadikan ustadz itu sebagai apa? Sebagai sahabat. Tempat kita curhat, tempat kita mengadu, tempat kita berdiskusi, tempat kita bermusyawarah.
Menjadikan ustadz itu sebagai partner untuk menjaga kestabilan semangat para santri. Wa suhbati ustadzin. Yang berikutnya yang keenam, wa tuli zamanin. Wa tuli zamanin. Apa wa tuli zamanin? Lamanya di dalam belajar ilmu agama. Jangan sampai putus di tengah jalan. Ketika kelas 2 SMP keluar, awal SMA keluar, kelas 3 SMA sudah di puncak, sudah di pucuk, dia malah keluar atau merasa sudah cukup dengan belajar. Nanti kita akan jelaskan apa yang disebut dengan watuliz zaman. Dan kenapa menjadi tuliz zaman menjadi sebab kesuksesan kita dalam belajar. Taib. Saya ulang, saya akan bacakan 3 kali perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, tolong dihafalkan. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Sekali lagi, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Coba baca bareng-bareng 1 2 3. Sekali lagi, ana baca 2 kali lagi. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Silakan Ihsan. Baik, barakallahu fiik. Nur Rizki. Baik. Azhar. Riau Hadaman. Asadullah. Mumtaz. Nur Fadilah. Baik, hafidhum. Berikutnya, sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Saya dulu 3 kali. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Baca bareng-bareng 1 2 3. 1 2 3. Ikutin saya 2 3 kali. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Sa'unbika an tafsiliha bibayanin. Alif. Fathah. Du'ai. Fikri, Novel Diansyah. Baik, sudah hafal? Coba ulang dari awal 1 2 3. Laos.
ذكاء وحرص واجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد ذكاء وحرص واجتهاد baca 3 kali, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Masmuka fawzan azima. Yusran Abdullah Alu Faris. Rizal Yanuar. Hamud atau Mahmud anta? Taib. Wa bulghatin wa suhbati ustadhin 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 wa tuli zamanin wa bulghatin wa suhbati ustadhin wa tuli zamanin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Siapa yang hafal semuanya? Silakan Mas Farhan Abdurrahman. Mumtaz, barakallahu fiik wa zadakumullah hirsan fi talabil ilm. Man akhar? Abian Alamsyah Zaki hafita? Oh hafitahu hal. Abian awala. Mumtaz, barakallahu fiik. Allah yaftah alaik wa zadakumullah hirsan fi talabil ilm. Zaki Ali Firdaus. Sa'unbika Aywa, Masya Allah. Zawajakumullah imratan salihah mubarakah hafidha alimah jamilah zahidah qanitah. Ayahuna man hafid? Depan, sof 1 dan 2. Siapa yang hafal? Ozora Diano Arfado.
Baik, maaf. Siapa yang tahu perbedaan zakain, dakiin? Baik, Salman, Farhan SBY. Allah yaftah alik. Barakallahu fik. Pakai zai. Kotoran di badan. Na'am, mumtaz. Apa perbedaan barakallahu fik, Allah yaftah alik, waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda. Berikutnya, apa perbedaan wahirsin wajtihadin? Apa perbedaan wahirsin wajtihadin? Akhor. Apa bedanya? Hirsin di awal, keinginan, cita-cita, tekad, azam. Kalau ijtihad itu proses. Ketika proses belajarnya dia benar-benar sungguh-sungguh. Naam. Apa yang dimaksud dengan wasuhbati ustadzin? Ada dua penafsiran wasuhbati ustadzin. Untuk penjelasannya nanti. Apa makna wasuhbati ustadzin? Ada dua minimal makna dari wasuhbati ustadzin. Tafadhal Faiz Nayotama. Faiz Nayotama itu yang ngasih baju ini. Beliau murid kami di Binbas, sekarang belajar di Madinah. Faiz Nayotama, kan orang tuanya dulu kerja di Jepang. Silakan Faiz Nayotama. Masya Allah, membersamai Ustadz dimanapun dia berada. Wah, Wasuhbati ustadzin itu, ya berikutnya. Apa? Ya, jadi gini, yang pertama makna wasuhbati ustadzin adalah talaki, belajar langsung kepada guru, bukan belajar secara otodidak. Bisa dipahami, Mas? Yang makna yang kedua adalah menjadikan guru sebagai partner untuk meraih kesuksesan dengan banyak berkonsultasi, banyak bermusyawarah dan mengadu kepada beliau tentang permasalahan belajar. Bisa dipahami? Baik. Abni talabah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas yang pertama yaitu zakain. Tadi sudah kita jelaskan, zakain artinya adalah kecerdasan karena dia memakai huruf zal, bukan huruf zai. Di dalam dunia ilmu, untuk belajar ilmu, disiplin ilmu apa saja, apalagi adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis dan juga perkataan para ulama, maka modal utama di dalam belajar untuk meraih dan meraup sebanyak-banyaknya ilmu adalah kecerdasan. Semua para ulama, mereka di dalam perjalanan ilmunya, mereka habiskan waktu siang dan malamnya untuk menghafal. Karena tidak ada ilmu kecuali wajib harus kita usahakan untuk kita hafal. Maka para ulama mengatakan, di antaranya adalah fakullu hafizin imamu. Setiap orang yang hafal, setiap orang yang berusaha untuk menghafal, baik itu hadis, baik itu Al-Quran, baik itu perkataan para ulama, ataupun syair-syair, ataupun disiplin ilmu
maka dia adalah imam. Pasti dia akan menjadi seorang imam. Maksudnya adalah dia akan menjadi seorang yang unggul. Fa kullu hafizin imamu. Fa kullu hafizin imamu. Setiap orang yang tidak malas untuk menghafal, pasti dia adalah orang yang unggul. Perkataan yang lain adalah man hafizal mutun hazal funun. Man hafizal mutun haza al funun. Barang siapa yang menghafal ringkasan di setiap disiplin ilmu. Al-matnu adalah ringkasan. Man hafizal mutun, matan-matan di setiap disiplin ilmu. Man hafizal mutun haza al-funun. Maka dia akan mampu menguasai berbagai disiplin ilmu. Maka dia akan mampu menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Man hafidha al-mutun haza al-funun. Bukan haza, haza al-funun. Dia akan meraup, menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Perkataan Syekh Ibnu Utsaimin yang sering kita sampaikan, qara'tu katsiran wa hafidtu qalilan fantafa'tu bima hafidtu aktsar mimma qara'tu. Perkataan Syekh siapa? Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan qara'tu katsiran wa hafidtu qalilan. Qara'tu katsiran wa hafidtu qalilan fantafa'tu bima hafidtu aktsar mimma qara'tu. Fantafa'tu bima hafidtu aktsar mimma qara'tu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, dulu ketika aku di masa belajar, dulu ketika aku menjadi seorang santri, qara'tu katsiran, aku banyak membaca. Buku ini dibaca, selesai buku ini baca lagi buku yang lain, buku yang lain, buku yang lain, buku yang lain. Qara'tu katsiran, aku dahulu banyak membaca. Wa hafidtu qalilan. Seandainya dibandingkan antara apa yang aku baca dan apa yang aku hafalkan, itu lebih banyak apa yang aku baca, alias apa yang dihafalkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin lebih sedikit bandingannya dengan apa yang dibaca. Fantafa'tu, ketika aku besar, aku baru mengetahui ternyata apa yang paling bermanfaat untuk diriku. Fantafa'tu aktsar mimma hafidtu. Ternyata yang paling banyak bermanfaat untuk diriku setelah aku besar adalah apa yang telah aku hafalkan dibandingkan apa yang aku baca. Ini adalah perkataan para ulama tentang motivasi kepada kita untuk banyak menghafal. Dan hafalan itu memerlukan kecerdasan. Maka kunci pertama kesuksesan seorang di dalam belajar ilmu agama adalah dia memiliki kecerdasan. Dan yang paling utama dan paling pokok di dalam apa yang perlu kita prioritaskan di dalam menghafal adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baru setelah itu matan-matan. Sekali lagi, yang paling harus kita prioritaskan yang pertama urutannya adalah Al-Quran.
Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga baru adalah mutun-mutun, matan-matan. Yang pertama Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an adalah sumber ulum syar'iyyah. Al-Qur'an adalah pondasi dasar apa yang akan kita pelajari dari ulum syar'iyyah. Maka aib sekali seorang penuntut ilmu syar'i pada zaman dahulu apabila mereka tidak menghafal Al-Qur'an. Bahkan yang pertama kali dihafalkan oleh para ulama dari generasi ke generasi adalah Al-Qur'an. Bahkan barang siapa yang hafal Al-Qur'an sebelum dia balik, maka dia akan menjadi orang besar. Ini yang ditanamkan oleh para ulama. Seperti di Jazair, guru kami mengatakan, Syekh Abdul Karim Al-Jazairi, aib seorang talabul ilmi tidak hafal Al-Quran. Begitu juga di tetangga Jazair, Mauritania atau negara Singkil, adalah negara yang sangat ihtimam di dalam menghafal, apalagi menghafal Al-Quran. Anak-anak sudah hafal Al-Quran. Sebelum melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya, yang mereka tekunkan adalah Al-Quran. Karena tadi apa? Sumber ulum syar'iyyah adalah Al-Quran. Dasar pokok seluruh ulum syar'iyyah adalah Al-Quran. Teman-teman yang sudah SMA sudah merasakan ketika belajar kitab tauhid, ketika belajar akidah wasithiyah, Syekh senantiasa membawakan apa? Firman Allah. Qala Allah Ta'ala kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Itu banyak sekali. Di dalam akidah wasithiyah banyak atau tidak? Banyak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hadis Nabi adalah tibyanan, sebagai penjelas untuk Al-Qur'anul Karim, sebagai penjelas yang lengkap untuk Al-Qur'anul Karim. Karena di dalam Al-Qur'anul Karim ada beberapa ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara mujmal, secara global, maka ditafsirkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah seorang hafal Al-Qur'an, kemudian menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah berikutnya dia menghafalkan kitab-kitab para ulama. Diawali dengan menghafalkan mutun. Mutun adalah ringkasan, intisari dari setiap ulum syar'iyyah. Perhatikan Hamud, di dalam ulum syar'iyyah itu pokok yang pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Baru berikutnya adalah al-mutun. Mutun ini adalah ringkasan. Ada yang bentuknya bait syair, ada yang bentuknya nathar. Nathar itu seperti apa? Paragraf, tapi ringkasan semuanya, seperti qawaidul arba. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka, dan seterusnya. Atau seperti al-usulul thalathah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, dan seterusnya. Atau qawaidul nawaqidul Islam, ini namanya matan ulum syar'iyyah, bentuknya nathar, paragraf. Ada yang bentuknya apa? Nazam. Ada yang bentuknya yang kedua apa? Nazam. Bisa dipahami Andika? Yang pertama apa? Nathar. Yang kedua adalah an-nazam.
Adapun nazam apa tadi maksudnya Mas Angga? Maksudnya adalah bentuk syair-syair. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Maka ini yang disebut dengan al-mutun. Man hafizal mutun haza al-funun. Barang siapa yang menghafalkan mutun-mutun, maka dia bisa menguasai berbagai macam disiplin ilmu. Dan setiap mutun ini ada yang disebut dengan alfiyah. Apa itu alfiyah? Dari kata alfun. Apa itu alfun? 1000 bait. Dalam disiplin ilmu akidah ada. Di dalam ilmu nahwu ada, ilmu sharaf ada, ilmu tajwid ada. Di dalam berbagai macam disiplin ilmu ada matan yang disebut dengan matan alfiyah. Ini yang menjadi ihtimam. Ini yang harusnya menjadi prioritas di dalam kita menjadi seorang thalabul ilmi. Maka sangat aib sekali apabila ada seorang thalabul ilmi dan tidak mau atau tidak ada gairah untuk menghafal. Menghafal A, menghafal B, menghafal C, merasa tidak ada keinginan, maka ini aib sekali. Dan hafalan tersebut memerlukan yang namanya apa? Zakaun. Artinya adalah kecerdasan. Lihat para ulama-ulama kita. Dari zaman ke zaman mereka senang di dalam menghafal. Bahkan itu menjadi wirid keseharian mereka di dalam belajar ilmu agama adalah menghafal. Tidak ada waktu kecuali menghafal. Siang dan malam mereka gunakan untuk menghafal. Di antaranya Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau menghafalkan 100.000 hadis Nabi SAW. Dari hadis-hadis yang sahih saja. Dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Itu siapa? Al-Imam Bukhari. Begitu juga dengan Al-Imam Ahmad. Begitu juga dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu juga dengan para a'immah. Mereka gemar menghafal. Mereka senang menghafal. Bahkan di antara bentuk kecerdasan Al-Imam Bukhari itu pernah diuji oleh para ulama Baghdad. Beliau dikumpulkan, para ulama Baghdad dan Khurasan dikumpulkan. Al-Imam Bukhari di tengah. Dites hafalannya. Setiap ulama memberikan soal, setiap ulama memberikan hadis, dan hadisnya itu dipotong-potong, ditambah lagi rawinya, sanadnya juga diputar balik. Karena kalau teman-teman nanti belajar hadis itu nggak seperti yang kita hafalkan sekarang. Bukan hanya an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat sampai akhir rawahu Bukhari wa Muslim. Ini yang kita hafalkan. Tapi kalau para ulama tidak. Haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan. An dan seterusnya. Sampai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanadnya panjangnya luar biasa. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala diuji oleh para ulama Baghdad dan Khurasan. Dan beliau di tengah. Dites tentang hafalan hadisnya. Beliau Al-Imam Bukhari ketika itu mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan oleh para ulama yang diujikan kepada beliau, beliau merasa aneh, ini hadis apa?
Bagaimana enggak aneh? Karena beliau tahu ini bukan hadis. Ada sesuatu yang yang dicampur adukan. Beliau pun ketika awal dites oleh para ulama, beliau selalu mengatakan wallahu a'lam. Saya belum pernah mendengar hadis tersebut. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mendengar hadis tersebut. Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mendengar hadis tersebut. Setelah selesai, pertama kali para ulama Baghdad dan Khurasan merasa apa? Merasa tidak takjub lagi kepada Al-Imam Bukhari. Padahal sebelumnya Imam Bukhari terkenal memiliki hafalan ratusan ribu hadis Nabi SAW. Ketika dites tidak ada yang hafal, sehingga kepercayaan kepada Al-Imam Bukhari menurun. Tapi sebelum Al-Imam Bukhari menyelesaikan semuanya, sebelum majlis tersebut ditutup, Al-Imam Bukhari meminta izin untuk merapihkan semua hadis yang dibaca, yang diberikan oleh para ulama-ulama tersebut. Hadis yang dibawakan oleh Anda adalah an sampai akhir. Semuanya dijawab oleh Al-Imam Bukhari. Hadis yang benar yang Anda sampaikan adalah terus. Hadis yang Anda sampaikan yang benar adalah semuanya terjawab oleh Al-Imam Bukhari. Dan itu adalah kecerdasan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka abnai talabah rahimani wa rahimakumullah, kunci pertama adalah kecerdasan. Akan tetapi kecerdasan ini adalah rizki dari Allah. Ada yang diberikan kecerdasan yang luar biasa, dan juga ada yang diberikan kecerdasan yang biasa-biasa saja. Maka ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah, kok mudah ya saya menghafal, syukuri nikmat yang besar tersebut. Dengan cara apa? Kita sungguh-sungguh kita gunakan terus asah kecerdasan kita untuk terus menghafal. Tapi ketika kita melihat pada diri kita, kok ternyata hafalan juz 30 hancur, hafalan juz 29 sulit, hafalan juz 28, juz 27, juz 26 semakin sulit. Maka ketika kita melihat pada diri kita hal tersebut, tidak boleh putus asa. Kita harus yakin bahwa kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah tinggal mengatakan kun maka jadilah. Waktunya sudah habis? Sudah habis. Baqiya kam sa'ah? Saat Iqbal? Sudah habis? Maka bagi kita yang mungkin belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecerdasan, maka tugas kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kata mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena otak itu abna'i talabah, otak kita itu, kecerdasan kita itu seperti apa? Seperti besi. Kita lihat besi yang tebal itu akan menjadi besi yang sangat mampu untuk menghunus, untuk menjadi pedang yang mahal dengan proses yang luar biasa. Yaitu dengan cara apa? Kita memasukkan besi tersebut ke dalam bara api yang panas. Setelah itu kita keluarkan dan kita pukul-pukul, masukkan lagi, kita pukul lagi, masukkan lagi. Kira-kira bara api yang panas tersebut apakah mudah? Sulit. Tapi dengan terus kita telaten, dengan terus kita berusaha, bersabar untuk mengasah
otak kita, kecerdasan kita, maka Allah pun akan memberikan kemudahan. Ada kisah yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa disebut dengan hajar? Hajar artinya adalah batu. Bagaimana kisahnya? Insya Allah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.